Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ala musannifin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma huququllah ta'ala, manana pun tininya punya hak Allah Ta'ala. Di memahami ilmu itu tidak, untuk mendapatkan ilmu itu tidak cukup dengan belajar. Tidak cukup dengan belajar. Kadang walaupun kita giat belajar, akhirnya kita mengerti ilmu nahwu, ilmu sharaf, sehingga bisa memahami Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Tapi kadang rasa takwa tidak disertai dengan rasa takwa kepada Allah. Banyak. Sepertinya orang ini orang berilmu, tapi dia enteng dengan sholatnya. Dia suka bermaksiat. Kadang itu hanya dia mendapatkan pengetahuan, bukan mendapatkan hakikatnya ilmu. Hakikatnya ilmu itu tidak semudah diraih dengan hanya belajar, berusaha dan belajar. Karena ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Bahkan ketika Allah sudah berkehendak memberikan ilmu, walaupun orang itu tidak belajar, maka tiba-tiba saja orang itu bisa alim. Banyak itu. Ada juga orang itu berusaha belajar setiap hari, belajar. Akhirnya dia mengerti akan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, tapi ilmunya seolah-olah tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Sholatnya dia enteng, puasanya enteng, seakan-akan ilmunya kurang bermanfaat, tidak barokah ilmunya. Berarti dia tidak mendapatkan hakikatnya ilmu. Ada banyak orang itu memahami ilmu karena dia lama belajar di pondok. Tapi tanda-tanda hakikatnya ilmu itu yang masuk tidak ada. Padahal tanda-tandanya ada. Ketika hakikatnya ilmu itu mau masuk ke dalam jiwa, nurnya ilmu itu mau masuk, maka itu ada tanda-tandanya. Apa salah satu dari tanda-tandanya ilmu? Hakikatnya ilmu yang bisa masuk, yang masuk ke dalam jiwa seseorang. Pertama, dia mulai merasa takut. Kalau sholatnya, dia memperhatikan bacaan-bacaan di dalam sholatnya, apa yang dibaca, apakah sudah benar apa tidak. Bagaimana dia sholat dengan niatnya, dia membenahi semua kesalahan-kesalahan di dalam sholatnya. Mulai dari wudunya disempurnakan, sholatnya disempurnakan. Hatinya sudah merasa takut, khawatir, takut sholatnya tidak Itu tanda-tandanya. Hakikatnya ilmu mau masuk. Setiap dia mendengarkan bacaan, dzikir,
direnung. Maknanya direnungi maknanya, diperhatikan maknanya. Setiap dia mengaji, mau makan ingat, mau makan ingat, mau mandi ingat kepelajarannya yang belum dipaham. Misalnya kamu memahami satu pelajaran, sulit sekali untuk dipahami. Akhirnya mau makan ingat, sendirian ingat, duduk ingat. Selalu ingat ke masalah itu. Bagaimana orang sudah jatuh cinta? Mau tidur ingat ke pelajaran tadi. Mau makan ingat pikirannya selalu kepada ilmu. Nah, itu sudah berarti tanda-tandanya ilmu nur mau masuk. Gak bisa hanya belajar, tapi harus dibenahi semuanya, ibadahnya. Kalau sudah punya perasaan seperti itu, berarti ilmu yang sesungguhnya akan masuk. Dan tidak mudah kalau hakikatnya ilmu itu sudah masuk ke hati, ke jantung, ke jiwa, maka tidak mudah lupa. Walaupun nggak pernah lihat kitab, walaupun nggak pernah ngajar, walaupun nggak pernah mutlaah, nempel terus gak mau Kalau cuma dapatnya ilmu hanya belajar, hasil dari belajar, 1 tahun nggak ngajar, nggak mutlaah, udah lupa dia, lupa, pasti lupa. Berarti itu bukan hakikatnya ilmu. Buktinya ada ayatnya, ada ayatnya. Ketika Nabi Muhammad berkhulwah, khulwah itu menyendiri di Gua Hira, itu didatangin malaikat Jibril. Apa? Malaikat Jibril akhirnya menyuruh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Nabi? Sama malaikat Jibril disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sebelumnya tidak tahu, tidak memahami Al-Quran, tidak memiliki ilmu Al-Quran. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari'in. Saya tidak tahu membaca. Saya tidak tahu membacanya. Loh, kenapa? Akhirnya malaikat Jibril fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahda. Disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak bisa Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril mengambilnya dan memeluknya. Hatta balagha minni al-jahda. Sampai Nabi merasa kelelahan, lama berarti. Diambil terus dipeluk berarti lama, dipeluknya lama. Sampai Nabi kelelahan. Fa'arsalani. Setelah itu baru malaikat Jibril melepaskan. Akhirnya malaikat Jibril menyuruhnya yang 2 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh 2 kali. Disuruh membacanya 2 kali. Yang kedua kali, akhirnya Nabi apa? Ma'ana biqari. Itu jawabannya Nabi. Saya tidak bisa membacanya. Mereka. Saya tidak bisa membacanya. Akhirnya fa'akhadani faghattani. Akhirnya malaikat Jibril mengambil lagi dan memeluk lagi. Lama sekali sampai Nabi kelelahan. Farsalani. Setelah itu melepasnya dan disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang 3 kali. Setelah yang 3 kali, ma'ana biqara'in, pancet tidak bisa.
Setelah dipeluk 3 kali, terus dikatakan lagi, disuruh lagi membacanya. Terus akhirnya lancar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sampai 5 ayat. Kenapa kok harus dipeluk, diambil, dipeluk, dilepas? Kenapa tidak diajari saja? Kenapa tidak diajari saja? Itu dipeluk itu Allah menyuruh malaikat Jibril memasukkan nur ilmu Allah. Nggak bisa, nggak cukup diajari dalam pondok itu. Jadi seorang santri itu bukan hanya tidak cukup belajar kalau ingin hakikatnya ilmu, ingin mendapatkan hakikatnya ilmu. Belajar, hikmah kepada pondok, kepada guru, semuanya dikerjakan. Cari barokah lagi di dalam pondok itu. Barokahnya pondok, barokahnya kiainya, gurunya. Tidak cukup hanya belajar. Kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan hakikatnya ilmu, Nabi Muhammad saja tidak cukup diajari, tapi beliau diambil, dipeluk lama sekali sampai Nabi kelelap. Apa maksudnya dipeluk? Kalau tidak memasukkan nurul, nur ilmu, itu maksudnya. Tidak bisa. Jadi kalau semuanya, siapa saja yang pernah merasakan di masa-masa dia mengaji, dia merasakan linglung seperti orang gila, pikirannya ke pelajaran terus, hatinya takut, sholatnya nggak sah, takut bacaannya salah, semuanya dibenahi, semuanya dibenerin, semuanya kesalahan-kesalahan dibenerin semua. Dia serius belajar hukum najis, dia serius belajar syarat-syarat rukunnya sholat, semuanya serius urusan ibadah itu. Berarti dia hakikatnya ilmu mau masuk, nur ilmu mau masuk. Oh, kalau masih suka main-main, gak serius ngajinya, hanya giat belajar, takut disuruh berdiri besok, ya percuma kamu. Nah, itu hakikatnya ilmu itu cari sampai kena. Allah. Malaikat Jibril tidak cukup hanya mengajar, tapi malaikat Jibril Nabi Muhammad diambil terus didekap, artinya dipeluk selama mungkin sampai Nabi kelelap, dan itu berulang-ulang sampai 3 kali. Setelah itu baru Nabi lancar membacanya. Ilmu nur wa nurullahi la yuhda yang suka bermaksiat. Ilmu Allah, ilmu itu nur Allah, tidak masuk kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kalau hanya belajar tahu, nanti hilang itu. Hilang. Apa? Tapi kalau hakikatnya ilmu yang masuk, nur ilmu yang masuk, walaupun tidak pernah mengajar belajar, maka ilmu itu tidak gampang hilang.